Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam baik untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk kesetiaan kita dalam pertemuan kita yang keempat. Seingat saya pada saat ini dan pada kesempatan ini kita akan bicara tentang rasionalisme, sebuah babakan yang penting dalam sejarah pemikiran di Eropa karena itu merupakan lompatan dari era skolastik di mana fokus dari pemikiran skolastik sebagaimana yang kita sudah bicarakan minggu yang lalu, bagaimana kemudian filsafat ditempatkan dalam kerangka menjelaskan isi iman atau keyakinan Kristiani. Lalu kemudian ada era di mana persoalan bukan dianggap tidak penting, tetapi ada fase di mana kemudian iman atau tradisi kekristenan itu atau filsafat sendiri memisahkan diri, katakanlah, dari tradisi kekristenan saat itu. Nah, saat ini sebelum saya mau membagi bagaimana caranya, saya agak kagok ini bagaimana membagi. Apa PowerPoint saya bisa kelihatan, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, sekarang bisa ya? Alhamdulillah. Ya. Oke, bisa ya? Halo, Bung, bisa? Bisa, Pak. Oke, ya, makasih ya. Jadi, ya, baik. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah era di mana jadi ada lompatan dari katakanlah era yang minggu lalu kita sebut sebagai era skolastik ke filsafat modern yang pada awalnya itu ditandai dengan sebuah gerakan yang kemudian disebut dengan rasionalisme itu. Nah, dalam hal ini kita akan bicara sekurang-kurangnya 3 tokoh. Yang pertama adalah René Descartes, lalu Baruch Spinoza, dan Gottfried Leibniz. Nah, secara umum, kalau kita ingin membicarakan tokoh dan pemikirannya yang membantu kita untuk masuk ke dalam alam pemikiran mereka, struktur filsafat yang mereka bangun adalah secara sederhana dapat kita katakan bagaimana melihat bangunan atau cara pandang mereka tentang realitas secara menyeluruh. Saya kira itu umum kita ketahui, dan juga bagaimana mereka membangun sistem filsafat mereka. Nah, tentu dengan perspektif misalnya dalam melihat itu dari masing-masing pemikiran itu adalah bagaimana pendekatan mereka secara ontologi, metafisis, lalu epistemologi, episteme dari bangunan filsafat yang mereka coba untuk sampaikan, dan pada tataran aksiologi seperti apa, dan seterusnya. Saya kira itu akan sangat menolong kita untuk kemudian mempermudah kita masuk ke untuk mendalami pemikiran seorang tokoh. Nah, saya akan mengantar kita pada saat ini dengan sedikit pengantar untuk
sebelum kemudian Pak Dokter nanti yang akan bicara lebih dalam tentang ketiga tokoh yang saya sebutkan tadi. Nah, lompatan dari skolastik ke filsafat modern yang awalnya ditandai oleh apa yang kemudian disebut dengan rasionalisme itu. Jadi dalam filsafat modern, katakanlah, atau era modern dalam pemikiran filosofi ketika itu, awalnya adalah apa yang kemudian aliran rasionalisme itu. Nah, jadi rasionalisme adalah babak baru dalam dunia filsafat yang kemudian mencoba untuk memisahkan antara pengaruh gereja ketika itu yang begitu kuat dan filsafat menjadi pemikiran yang berdiri sendiri, katakanlah seperti itu. Nah, beberapa ahli berpendapat misalnya mengatakan bahwa ketika kita bicara filsafat modern yang rasionalisme ada di dalamnya sebagai tonggak, itu tentu kita tidak berbicara secara spesifik tentang mazhab khusus atau sekolah khusus atau ajaran yang sangat khas terkait dengan penamaan itu. Yang ada ialah bahwa ada beberapa pemikiran dasar yang membedakan, misalnya ketika kita membicarakan rasionalisme dengan empirisme misalnya, atau ketika kita bicara idealisme misalnya. Gitu. Ada hal-hal pokok yang membedakan itu. Nah, titik tolak, jadi ada era sesungguhnya sebelum masuk dari skolastik sebagaimana yang kita sebut-sebut minggu lalu, dan masuk ke filsafat modern yang ditandai salah satunya adalah rasionalisme itu, apa yang kemudian disebut dengan Renaissance atau kelahiran kembali. Nah, soal Renaissance itu banyak ahli yang tidak sependapat. Ada yang mengatakan mulai abad ke-14, misalnya jadi pada masa sesudah perang salib dan seterusnya, lalu ada kebangkitan dan romantisme untuk membangkitkan kembali kejayaan dan kebudayaan Yunani dan Romawi ketika itu. Ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya itu mulai abad ke-15 dan 16 yang kemudian disebut dengan abad pertengahan, katakanlah, yang mengusung konsep humanis. Tetapi Renaissance sendiri pada awalnya juga masih mengusung nilai-nilai religius ketika itu. Kalau misalnya yang ditandai misalnya dengan lukisan, sastra, patung, dan seterusnya, karya-karya seni ketika itu masih selalu ada kaitan dengan katakanlah tradisi kekristenan ketika itu. Tetapi tonggaknya mungkin yang paling berpengaruh adalah misalnya pandangan Johannes Kepler dan Nikolai Kopernikus misalnya, yang betul-betul membangun sebuah pemikiran berdasarkan ilmu alam yang kelak nanti dalam tradisi Jerman kemudian disebut dengan Naturwissenschaft, tetapi juga sekaligus misalnya melahirkan pemikir-pemikir di bidang ilmu alam seperti nanti Sir Newton, Isaac Newton misalnya di Inggris. Nah, Renaissance kemudian akhirnya perlahan-lahan meninggalkan tradisi kekristenan itu dan masuk ke konsep yang sangat humanis terlepas dari tradisi kekristenan misalnya. Banyak karya kemudian yang muncul, misalnya yang paling kita kenal misalnya Il Prince, karya politik dari Nikolai Machiavelli misalnya, atau karya-karya Leonardo da Vinci. Nah, tetapi yang paling penting sekali, yang paling penting di situ menurut saya adalah teorema atau teori dari Nikolai Kopernikus yang menyatakan bahwa alam ini sesungguhnya, semesta ini, pusat dari tata surya itu bukanlah bumi, tetapi matahari. Jadi apa yang dipegang oleh
agama hampir selama katakanlah lebih dari 1000 tahun ketika itu menjadi rontok karena pendapat yang beralih dari pandangan yang bersifat yang tadinya geosentris sekarang menjadi heliosentris dan seterusnya. Lalu dalam perkembangan selanjutnya filsafat itu secara tematis misalnya berkembang, misalnya kaum rasionalis itu dapat diidentifikasi misalnya tokoh-tokohnya seperti Christian Wolff, René Descartes, atau Baruch Spinoza, atau Gottfried Leibniz. Lalu di Inggris sendiri, ini di dataran Eropa, di Inggris sendiri dalam waktu yang tidak lama, hampir bersamaan, kemudian misalnya muncul apa yang kemudian gerakan yang berseberangan dengan paham rasionalisme yang lebih menekankan kepada pengalaman manusia yang kelak kemudian disebut dengan empirisme oleh George Berkeley, David Hume, dan Bacon misalnya. Nah, sementara di Jerman sendiri lahir kemudian filsafat idealisme, Fichte, Kant, Schelling, Hegel, dan Arthur Schopenhauer, dan seterusnya. Nah, saat ini kita akan masuk ke filsafat rasionalisme sebagai bagian awal dari filsafat modern itu. Sesudah kita lihat ada sedikit pengantar sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, dalam sejarah pemikiran filsafat sesungguhnya rasionalisme adalah pandangan yang secara epistemologis menganggap bahwa nalar atau proses berpikir merupakan sumber utama dan alat untuk menguji pengetahuan. Atau setiap pandangan atau rasionalisme adalah setiap pandangan yang berdasarkan nalar sebagai sumber pengetahuan dan pembenaran. Dengan begitu, rasionalisme adalah metode atau teori di mana kriteria kebenaran tidak lagi berdasarkan pengalaman indrawi yang bersifat sensoris, melainkan pada proses intelektual. Dan proses itu umumnya berlangsung secara deduktif. Di sini kemudian kita lihat beberapa ciri dari rasionalisme. Yang pertama, percaya bahwa realitas memiliki struktur yang secara intrinsik logis, lalu adanya keyakinan bahwa kebenaran tertentu ada dan intelek dapat secara langsung memahami kebenaran itu. Ciri yang lainnya adalah bahwa prinsip-prinsip rasional dalam logika, matematika, etika, dan fisika, metafisika itu secara fundamental benar. Dan konsep pengetahuan dapat diperoleh secara independen terlepas dari pengalaman indrawi. Artinya bahwa realitas kemudian dilihat berdiri sendiri terpisah dari proses nalar atau proses berpikir itu sendiri. Nah, nanti di kemudian hari ini kemudian dikritik oleh kaum empirik misalnya dari Inggris misalnya. Minggu depan insya Allah kita akan bicara itu. Dan itu di situ ketegangan yang menjadi menarik sebenarnya. Baik. Nah, sekurang-kurangnya dalam aliran rasionalisme itu ada yang kemudian disebut misalnya dengan rasionalisme yang moderat, yang menganggap atau melihat bahwa akal itu sebagai alat utama untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan.
Tetapi ada juga rasionalisme yang ekstrim yang mengatakan bahwa akal adalah cara. Terima kasih Pace andalan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lanjutkan tadi penjelasannya Pace tentang rasionalisme. Beliau sudah mengantar secara apik dengan lamat-lamat menjelaskan kepada kita seperti apa itu rasionalisme. Ya. Memang belajar filsafat ini harus pelan-pelan. Seperti kita mendekati perempuan. Pelan-pelan. Menurut Pace yang pernah diajarkan kepada saya waktu di Minasaupa. Jadi ojo ke susu, jangan lama, jangan terburu-buru ya. Jadi pelan-pelan saja. Ya. Jadi secara umum rasionalisme merupakan sebuah aliran yang lahir dari semangat Renaissance. Tadi Pace sudah menyinggung sejak kapan Renaissance itu ya masih debatable. Masih debatable apakah dimulai dari temuan-temuan ilmiah dari Nicola Copernicus, Galileo Galilei, ataukah dimulai dari ketika gerakan humanisme mulai mencuat, khususnya di wilayah Italia dan sekitarnya, di wilayah sekitar Roma. Tapi tidak bisa dipungkiri umumnya sejarawan filsafat sepakat bahwa tonggak awal Renaissance dalam perspektif sejarah filsafat adalah lahirnya aliran rasionalisme. Disinilah deklarasi otonomi manusia sebagai subjek yang berpikir. Jadi cogito ergo sum yang dipaparkan oleh René Descartes itu merupakan proklamasi kemerdekaan otonomi subjek yang selama lebih 1 milenium disubjektifikasi lewat pahaman filsafat gereja yang sangat teosentrik. Jadi kalimat cogito ergo sum itu betapapun mungkin masih banyak kelemahan yang bisa kita kritik. Tapi setidaknya spirit historinya dari cogito ergo sum adalah, sekali lagi saya katakan, proklamasi kemerdekaan otonomi subjek manusia. Penegasan bahwa manusia adalah subjek yang otonom, maksudnya manusia adalah subjek yang berpikir. Tapi jaringan tak tabe. Halo. Iya. Tapi Pak Dokter. Ustaz Sabara, halo. Jaringan tak? Jaringan. Jadi mungkin besok-besok Pak Dokter, kalau mau kuliah kita lagi ini di Al-Hikmah, Pak Dokter datang nih di rumahku supaya sama kita di rumah. Kada ada Sudah keluar ini Pak Dokter ini. Iya. Sudah terlift. Mantap Pak Ci. Iya. Dimut suaranya. Dimut. Berapi-apiku lagi tadi. Sampai di mana itu? Pak Dokter, enaknya tadi mendengar penjelasan tak. Makanya minggu depan itu insya Allah di rumah maki saja di Minasaupa kasih kuliah supaya tidak terganggu ke jaringan. Siap. Iya, karena kayaknya itu di Goa itu belum merdeka jaringan. Sepertinya begitu. Iya. Indonesia bagian Goa toh. Sampai di mana tadi? Sampai di cogito ergo sum. Sebagai proklamasi. Iya, betul. Jadi lanjut. Intinya di situ ya bahwa cogito ergo sum itu masih menuai kritikan, tapi kita ambil spirit historinya. Bahwa inilah penanda tonggak dari otonomi subjek. Meskipun nanti di zaman postmodernisme subjek itu kemudian dimatikan kembali oleh para pemikir posmo. Ya. Filsafat rasionalisme juga menjadi penanda masuknya era baru dalam babakan filsafat barat, yaitu era filsafat modern yang berlangsung selama 2 abad, abad 17 sampai abad 19. Karena abad 20 itu sudah menjadi abad logosentris, atau yang orang juga bisa sebut abad postmodern. Akar dari otonomi subjek yang saya katakan tadi,
yang kemudian ditafsirkan oleh para pemikir rasionalis itu berakar dari tokoh filosof skolastik akhir yang sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya, Pico della Mirandola, seorang filosof biarawan Italia yang pemikirannya ini memengaruhi Augustus Tiocco dan melahirkan filsafat perennial. Dalam bukunya Oration on the Dignity of Man, Pico menulis begini. Dia membayangkan Tuhan berkata kepada manusia, Assalamualaikum. Iya. Halo. Lanjut. Kedengaran, Ji. Lanjut. Pico dalam bukunya itu Pico menulis ya bahwa dia membayangkan bahwa Tuhan berkata kepada manusia, kami telah menempatkanmu sebagai pusat dunia dan mulai sekarang kamu dapat dengan mudah mengamati segala sesuatu dalam dunia sehingga dengan kebebasan memilih dan kemuliaan kamu dapat membentuk dirimu sekehendakmu. Kalau kita merunut ini, Pico della Mirandola ada hubungannya dengan mitos manusia Prometheus. Nah, tapi saya tidak akan singgung lebih jauh itu, bahwa akarnya itu dari situ, ya, yang dicipta oleh dewa sebagai manusia dan diberikan pengetahuan. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi pemikir pasca Pico sekitar 2 abad setelahnya, 1,5 abad setelahnya, yang melahirkan rasionalisme. Apa sih rasionalisme? Secara singkat, tadi meskipun sudah diungkap oleh Pak Cen, tidak ada salahnya saya ulang sedikit. Intinya penekanan pada rasio sebagai sumber utama pengetahuan manusia, sekaligus sebagai otoritas pemegang kebenaran yang terakhir. Melalui rasionya, manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui struktur alam dunia. Singkatnya, sumber dan instrumen pengetahuan adalah rasio. Jadi sumber sekaligus instrumen pengetahuan manusia adalah rasio. Dalam filsafat rasionalisme, Tuhan dan metafisika masih mendapatkan tempat yang sangat layak dan sangat istimewa. Ini akan beda kalau kita masuk di filsafat empirisme misalnya. Termasuk juga sebenarnya filsafat Kantianisme tidak masih mengakui metafisika, masih mengakui tapi metafisika tidak begitu mendapatkan tempat yang istimewa dibandingkan para pemikir rasionalis menempatkan metafisika. Lanjut, saya mencatat menginventarisir ada 6 tokoh yang disebutkan sebagai tokoh pemikir rasionalis, tapi pada kesempatan ini saya hanya bahas 3 saja. René Descartes, ya, 1596 sampai 1620. Kemudian Blaise Pascal, 1623-1662. Baruch Spinoza, Nicolas Malebranche, Leibniz, dan Christian Wolff. Ada 3 yang akan saya bahas di sini. 3 lainnya ya mungkin mereka dianggap sebagai filosof minor, sehingga dalam buku-buku standar dalam sejarah filsafat barat modern, khususnya rasionalisme, kurang dibahas. Padahal sedikit yang saya tahu dari mereka, pemikiran-pemikiran mereka sebenarnya cukup unik. Ya, sayangnya tidak banyak referensi yang membahas tentang itu. Misalnya Christian Wolff, kalau kita kenal istilah ontologi ya, sebagai salah satu cabang dari filsafat, itu yang pertama kali mencetuskannya adalah Christian Wolff. Kalau kita pernah dengar istilah okasionalisme, itu okasionalisme itu paham yang memisahkan jiwa dan tubuh dan menganggap jiwa dan tubuh itu bukan dua hal yang berhubungan kausal. Jiwa dan tubuh itu berelasi atas izin Tuhan. Okasio itu artinya jatuh, ya, kejatuhan. Ya, nanti mohon Pak Aceh koreksi kalau saya salah. Nanti ada kaitannya dengan konsep predestinasi dalam teologi Kristen, ya. Ada ketersambungan ke sana. Itu banyak diulas oleh Nicolas Malebranche, meskipun akar pikirannya dari René Descartes. Saya lanjut ke René Descartes. René Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern. Meskipun ada yang sedikit lebih senior dari dia, namanya Francis Bacon.
Francis Bacon itu lahir 1562, wafat 1621. Satu generasi sebelum René Descartes. Tapi arus utama atau secara umum filsafat Barat menunjuk René Descartes lah sebagai bapak filsafat modern, karena setelah saya baca Francis Bacon, memang beliau tidak meninggalkan hasanah filsafat yang sistematis sebagaimana René Descartes. Sehingga wajarlah ketika René Descartes yang kemudian didaulat sebagai bapak filsafat modern. Ini sekedar informasi buat teman-teman, sekedar pengayaan. Bapak filsafat itu Thales, yang pertama kali menggunakan istilah filsafat itu Pythagoras, yang mempopulerkan istilah filsafat itu Socrates, yang pertama kali menyusun filsafat secara sistematis itu Plato, dan bapak filsafat modern adalah René Descartes. Dan dialah yang kemudian menjadi titik tonggak dari filsafat modern. Beliau adalah seorang matematikawan. Jadi wajar cara berpikir matematis yang lebih rasionalis ya. Beda misalnya kalau mungkin dia backgroundnya seorang saintis. René Descartes ini seorang yang sangat jago matematika, sangat jago membaca teori peluang. Konon kabarnya setiap bermain dadu dia menang. Seandainya ada togel di zamannya Descartes, dia pasti akan menang togel tiap kali pasang. Karena pembacaan teori peluangnya itu luar biasa. Metode yang cukup terkenal dari dia adalah metode skeptik, meragukan. Jadi mirip dengan Agustinus pada pertemuan sebelumnya, saya sempat bahaskan bahwa tapi Agustinus berujung pada aku yakin Pak, maka aku ada sebenarnya. Jadi dimulai dari skeptik dan kemudian dia menolak skeptik itu. Sedangkan kalau René Descartes dimulai dari keraguan. Jadi premis awalnya sama dengan Agustinus, meragukan segalanya, meragukan diri, meragukan apa yang ada di sekitar kita. Tapi ketika saya ragu itu, kalau Agustinus kan ketika saya ragu itu berarti saya yakin dengan keraguan itu. Berarti keraguan itu tidak ada, keraguan itu paradoks. Tereliminasi dengan sendirinya dengan keyakinan. Tapi René Descartes melanjutkannya, ketika saya ragu ini, berarti saya berpikir dong. Ya kan? Ya, bahwa saya sadar bahwa saya ragu. Ketika saya sadar bahwa saya ragu, berarti ketika saya berpikir bahwa ketika saya sadar bahwa saya ragu, berarti saya sedang berpikir. Nah, karena itulah maka saya ada. Kira-kira begitu urutannya. Keraguan, berpikir, kesadaran, dan lahirlah cogito ergo sum. Nah, yang khas dari pemikiran Descartes adalah dualisme, res cogitans dan res corporea, dualisme tubuh dan jiwa. Sehingga beliau dianggap sebagai filosof dualis. Tadi sempat saya singgung okasionalisme, sebenarnya dari sini salah satu fondasi pikiran tentang okasionalisme itu. Jadi Pak Pendeta bisa jelaskanlah okasionalisme itu seperti apa secara lebih lanjut dan apakah memang benar ada hubungannya dengan konsep predestinasi dalam teologi Kristiani, khususnya dalam teologi Calvinis kalau tidak salah. Jadi tubuh dan jiwa adalah dua hal yang dualis. Dan ketika manusia lahir, jiwa itu sudah membawa pengetahuan yang disebut dengan innate idea atau ide fitri, ide-ide bawaan. Jadi ada madu di dalam gentong, ya ada madu di dalam gentong, diminum dengan cawan, manusia lahir tidak dalam keadaan kosong, tapi membawa ide bawaan. Kira-kira seperti itu. Apa itu? Yang pertama adalah ide tentang res cogitans, tentang diri yang berkesadaran. Diri yang berpikir, diri yang berkesadaran. Itu fitri sifatnya. Tidak perlu dipelajari. Yang kedua, ide tentang res extensia, materi yang berkeluasan, yang dalam matematika kemudian melahirkan geometri. Dan ide transcendental, ide tentang Allah, ide tentang Tuhan, itu fitri sifatnya. Menjadi bawaan. Inilah yang menjadi sumber